Assalamualaikum. Halo teman cerita. Bertemu lagi di channel Cerita Kita. Tempat kita bercerita informasi yang bermanfaat. Masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan kalian. Amin. Kami sholat Id di Jalan Dr. Rajiman, Surakarta. Tepatnya di depan salah satu masjid tertua di kota Solo, yakni Langgar Merdeka. Masjid ini dibangun pada tahun 1887 dan sampai saat ini masih aktif digunakan. Setelah sholat Idul Fitri dan bersilaturahmi dengan beberapa keluarga dan tetangga, kami memutuskan untuk melakukan refreshing, untuk wisata, untuk jalan-jalan. Dan ini pertama kalinya kita jalan-jalan tepat di hari H Lebaran. Biasanya kita jalan-jalan itu beberapa hari lah setelahnya. Kita cari-cari kemana ya enaknya kita pergi yang nggak begitu jauh, karena kalau bisa sekitar Asyar itu udah sampai rumah, karena memang ada kegiatan lain yang perlu untuk dilakukan. Akhirnya kita memutuskan untuk pergi ke Klaten. Klaten itu dikenal sebagai kota seribu umbul. Umbul yakni mata air. Jadi banyak pilihan wisata alam di sini yang basicnya adalah menawarkan kesegaran, kejernihan air umbul itu. Dari sekian banyak umbul, kita memutuskan untuk berwisata di Umbul Kemanten. Jaraknya dari kita tinggal di Solo di daerah Lawean ke Umbul Kemanten ini cukup dekat ya, hanya sekitar 30 sampai 45 menit perjalanan dengan kondisi jalan yang cukup lengang seperti ini. Untuk pergi ke sini kita hanya mengandalkan Google Map dan alhamdulillah tepat titiknya, tepat jalannya, nggak pakai nyasar-nyasar. Nah, itu kita bisa lihat ada pohon besar di situ. Itu juga ada umbul, yakni umbul pelem. Tapi kali ini kita tidak berwisata ke umbul pelem ini ya. Ini juga bagus, umbul alam juga alami. Nah, tempat wisata kita setelah umbul pelem ada perempatan ini, kita belok ke kanan. Bola dunia. Mandi bola dunia sakit. Banget. Ya berarti kalau yang engkau tutup tuh umbul pulang bukanya jam 10 mama. Kita mau ke umbul kolam. Umbul manten. Iki coba kene kan tidak anu nih. Belok kanan. Iki lho. Nggih, iki mesti kita open kae. Kita wants to Ikuti petunjuk jalan aja ya. Nanti kita akan menemukan petunjuk untuk ambil belok ke kanan. Jadi kita keluar dari jalan beraspal ini menuju semacam pematang sawah sebenarnya ya, membelah sawah di kanan dan kiri, cuma ini bisa dilewatin mobil. Nah, jalan ini sudah tidak lagi beraspal, hanya menggunakan paving block yang kondisinya rusak parah sih enggak, tapi ada beberapa bagian yang rusak sehingga sedikit bergoyang-goyang kendaraan kita. Tapi ini kalau misalnya papasan masih bisa ya, asal mengalah lah sedikit, yang salah satu kendaraan bisa geser sedikit ke salah satu sisi, kemudian mobil yang lain bisa lewat dan nanti bisa melanjutkan perjalanan lagi. Pada hari biasa, tempat wisata Umbul Kemanten ini buka dari jam 6 pagi. Tapi karena ini hari raya Idul Fitri, kita nggak tahu nih bukanya jam berapa. Kita bismillah aja deh. Mudah-mudahan ketika sampai sana sudah buka. Tapi kalaupun belum,
ya kita cari umbul-umbul yang lain atau kita menunggu sampai jam buka. Di samping mobil itu guys, Nah, tuh tanya orangnya. itu ada iya. Ketika sampai sana kita lihat ada mobil dan motor-motor parkir tuh rasanya seneng banget. Wah, ini jangan-jangan beneran udah buka nih. Dan alhamdulillah benar saja ketika kita tanya ke petugasnya ternyata memang umbul kemanten ini sudah buka. Nomor telepon yang tertera itu bisa dicatat ya, barangkali suatu saat butuh untuk menanyakan informasi mengenai tempat wisata ini. Dari tempat parkir kita nggak perlu berjalan jauh menuju ke pintu masuk lokasi wisata karena tepat di sebelahnya. Berapa tiket masuknya? Ternyata tiket masuknya hanya Rp10.000 dan putra kami yang paling kecil yang berusia 9 tahun masih free alias Berapa gratis. tiketnya ya? 10.000. Awan bayar nggak? Ini adalah pemandangan yang kita lihat begitu kita masuk ke lokasi wisata. Terlihat sejuk, adem, kanan kirinya juga banyak persawahan. Dan kita bisa lihat di sini banyak pilihan tempat duduk ya. Mau menggunakan meja kursi atau mau seperti di pendopo nanti akan digelarin tikar juga boleh, terserah senyamannya pengunjung. Di bagian depan tempat wisata ini terdapat beberapa kolam renang yang seperti pada umumnya kita lihat ya, penampakannya itu sama, jadi menggunakan keramik baik dinding kolam renangnya maupun dasar kolam renangnya. Tapi airnya sangat-sangat berbeda dengan kolam renang pada umumnya, karena di sini airnya menggunakan air umbul dari sumber mata air, sehingga airnya itu benar-benar jernih, segar, dingin, dan tanpa kaporit. Setelah melewati beberapa kolam renang berkeramik, kita akan menemukan semacam sungai dangkal. Nah, di sini juga bisa menjadi tempat pilihan untuk duduk, untuk makan, untuk bermain-main air. Bisa menjadi pengalaman yang seru sekali. Setelah melewati sungai tersebut, kita akan menemukan kolam renang yang alami. Nah, jadi dinding kolam renangnya, dasar kolam renangnya itu benar-benar dari batu, dari tanah, benar-benar alami. Kita pilih untuk duduk di sini karena dekat dengan tempat bilas dan dekat dengan kolam renang yang alami tadi. Ini adalah kolam dangkal yang sangat cocok untuk bermain anak-anak. Tuh, hanya selutut ya. Jadi anak-anak bisa bebas bermain di sini, dan di sini juga ada ikan-ikan kecilnya. Jadi nanti anak-anak bisa bermain menangkap ikan. Menggunakan serok seperti ini bisa beli di warung-warung di tempat wisata ini, 5.000 harganya. Kacamata karena kita nggak bawa, kita beli harganya 20-25.000. Ini seneng banget anak-anak. Dan di sana kita bisa melihat ada kolam lagi, itu adalah kolam terapi. Ini adalah penampakan ikan-ikan di kolam terapi. Menurut kami, ikan-ikan ini terlalu besar ukurannya sebagai ikan terapi, sehingga ketika kami memasukkan kaki ke dalam kolam, gigitan ikannya itu terasa lebih sakit dibanding tempat lain. Di sebelah kolam yang dangkal dan kolam terapi tadi, ada juga kolam yang tidak begitu dalam, hanya sepinggang, ya sekitar 100 cm. Anak-anak masih bisa bermain di kolam ini, tentu dengan pengawasan orang tua.
Tidak semua kolam di sini dangkal ya, ada juga kolam yang dalam. Bahkan ada tempat meloncat seperti ini yang masih tradisional banget ya, menggunakan semen naik tangga ke atas, kemudian dari atas bisa lompat ke bawah. Kolam ini dalamnya hingga 160 cm, sehingga untuk anak-anak dan orang yang tidak bisa berenang sebaiknya tidak masuk ke kolam ini tanpa pengamanan. Karena dalam, kolam ini sangat cocok untuk berenang karena tangan, kaki, dan badan bisa leluasa untuk bergerak bebas. Memang air kolam terasa dingin sekali ketika kita awal masuk, tapi lama-lama tubuh akan beradaptasi dan terasa sangat segar. Bun, main kacamata. Enggak. Meski tumbuhan di sekitar kolam ini hingga masuk ke kolam dengan akar-akarnya, ada tanah-tanahnya, tapi air kolam ini tetap bersih, tetap jernih. Kalaupun ada sampah, hanya sampah-sampah dedaunan. Ini kita bisa lihat kan, ikan pun bisa hidup di sini, bisa berenang ke sana kemari. Indah sekali pemandangan di dalam kolam ini. Masya Allah ya. Tempat wisata ini juga menyediakan kios-kios yang digunakan oleh warga berjualan. Tapi mungkin karena hari Lebaran ya, jadi sebagian kios-kios ini masih tutup. Hanya 1-2 yang buka. Di sini kita bisa membeli makanan dan minuman ringan, instan, ataupun yang agak-agak berat seperti nasi. Harganya juga cukup terjangkau. Untuk gorengan kita hanya perlu membayar Rp1.000. Sebenarnya anak-anak masih belum puas, masih belum mau diajak pulang, tapi karena mau ada keperluan yang lain ya akhirnya kita paksa untuk mau pulang. Tapi saya sendiri di jalan belum sampai rumah udah berkata nanti kapan-kapan kesini lagi ya, karena memang Masya Allah ya, indah banget, seger banget, dan kita beruntung ke sana suasana masih sepi. Terima kasih ya sudah menonton video kami. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa like dan subscribe dan tonton video kami yang lain. Assalamualaikum, sampai jumpa.